Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini saya akan melanjutkan kisah kita yang kemarin. Nah kisah kita yang sekarang sampai pada kisahnya Muthalib. Nah bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak ya. Jadi pada suatu hari Hashim pergi berdagang menuju Syam. Ketika melewati Yastrib yang kemudian disebut Madinah, Hashim melihat seorang wanita baik-baik dan terpandang. Siapakah wanita itu? Tanya Hashim kepada orang-orang Yastrib. Dia adalah Salma binti Amr. Apakah dia telah bersuami? Suaminya telah tiada, kini dia seorang janda. Mendengar itu, Hashim melamar Salma dan Salma pun menerimanya. Mereka lalu menikah. Hashim tinggal di Yastrib beberapa lama. Ketika Salma mengandung, Hashim melanjutkan perniagaannya. Namun itulah kali terakhir Salma melihat suaminya karena Hashim tidak pernah kembali lagi. Dia meninggal dunia di Palestina. Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Sementara itu, sepeninggal Hashim, kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adiknya Hashim yang bernama Al-Muthalib. Al-Muthalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad yang berarti sang dermawan. Suatu hari, dia mendengar bahwa Syaibah, keponakannya yang tinggal di Yastrib, sedang tumbuh remaja. Aku harus menemuinya, pikir Al-Muthalib. Dia adalah anak kakakku. Dulu ayahnya adalah pemuka Mekah, maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya menggantikan aku. Ketika Al-Muthalib bertemu Syaibah di Yastrib, dia tersentak. Anak ini benar-benar mirip Hashim. Marina ikut paman ke Mekah, peluk Al-Muthalib. Tetapi jika ibu tidak mengizinkan aku akan tetap tinggal di sini, jawab Syaibah. Nah, adik-adik saya, apakah Salma akan membiarkan buah hati satu-satunya yang baru tumbuh remaja itu pergi ke Mekah? Nah, jadi kenapa dia diberi nama Syaibah? Jadi ternyata waktu kecil dia memiliki rambut putih atau uban di kepalanya. Nah, jadi Al-Muthalib ini adalah pamannya Syaibah. Dia adiknya Hashim. Dia ingin mengajak kembali Syaibah untuk ke Mekah untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya dulu Hashim. Nah, kemudian apakah ibunya mengizinkan? Nah, tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi, jawab Salma. Dia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya. Aku juga menyayangi Hashim, jawab Al-Muthalib. Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hashim. Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya. Seolah-olah aku melihat Hashim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana melanjutkan pemerintahan ayahnya? Salma memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun dia tahu bahwa masa depan Syaibah bukan di Yastrib melainkan di Mekah. Akhirnya dia pun mengangguk. Baiklah, kuizinkan ia pergi. Dengan amat gembira, Al-Muthalib mengajak keponakannya itu pulang. Syaibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muthalib itu adalah budaknya. Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, panggil mereka kepada Syaibah. Jadi Abdul Muthalib ini artinya budak Al-Muthalib. Celakalah kalian, dia bukan budakku, dia anak saudaraku Hashim. Namun orang-orang telanjur menyebutnya demikian, sehingga akhirnya nama Syaibah pun terlupakan. Setelah itu dia dikenal dengan nama
Abdul Muthalib. Dia kelak menjadi kakek Nabi Muhammad SAW. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muthalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hashim bapaknya. Nah, jadi Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Nabi Muhammad kelak. Nah, kalau Al-Muthalib adalah pamannya. Nah, tadi siapa nama asli kakek Nabi Muhammad? Jadi nama aslinya adalah Syaibah. Kemudian karena penduduk Mekah terlanjur terbiasa memanggil Abdul Muthalib, akhirnya jadilah dipanggilnya Abdul Muthalib, dikenalnya Abdul Muthalib, dan nama Syaibah pun terlupakan. Nah, kemudian bagaimana kelanjutan kisahnya? Nah, jadi pada zaman pemerintahannya, Abdul Muthalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang oleh orang-orang sepanjang zaman. Perbuatan apakah itu? Nah, jadi adik-adik sayang teman-teman solihah, pada zaman dahulu itu sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun. Namun Abdul Muthalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah, mata air yang memancar keluar oleh kaki Ismail. Aku harus menemukannya, pikir Abdul Muthalib. Aku harus menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah dilupakan oleh orang-orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. Aku harus menemukannya, aku harus menemukannya, kata Abdul Muthalib. Selain itu, Abdul Muthalib mengambil tembilang dan memanggil putra satu-satunya Harits. Harits, temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam. Harits mengangguk. Kemudian mereka mulai mencari di mana dulu letak mata air Zam-Zam berada. Setelah beberapa kali mencoba menggali di beberapa tempat, sumur Zam-Zam tidak juga ditemukan. Ayah, mungkin sumur Zam-Zam memang telah hilang, kata Harits, putranya Abdul Muthalib. Tidak nak, ayah yakin sumur masih ada. Kita harus menemukannya. Orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumur Zam-Zam ada di tengah kita. Dengan gigih keduanya pun terus mencari. Orang-orang Quraisy, penduduk asli Mekah, melihat perbuatan mereka dengan heran. Mengapa engkau terus menggali Abdul Muthalib? Bukankah dulu nenek moyang kita Muzas bin Amar pernah menggalinya, tapi tidak berhasil? Abdul Muthalib menaruh tembilangnya dan duduk. Ya, ratusan tahun yang lalu, Muzas bin Amar, mertua Nabi Ismail alaihissalam, pernah mencoba menggali sumur Zam-Zam, tapi tidak berhasil. Padahal saat itu Muzas telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar sumur Zam-Zam ditemukan. Nah, adik-adik sayang, teman soleh-solehah, apakah Abdul Muthalib menyerah dan menghentikan penggaliannya? Nah, jadi malam harinya dengan tubuh yang lelah, Abdul Muthalib tertidur. Tiba-tiba dalam tidur dia bermimpi mendengar suara yang bergema berulang-ulang. Temukan sumur Zam-Zam itu, wahai Abdul Muthalib. Temukan sumur Zam-Zam itu, temukan. Abdul Muthalib terbangun dengan keyakinan dan semangat baru. Esoknya dia mengajak Harits menggali dan menggali dengan lebih giat lagi. Rasa heran orang-orang Quraisy yang melihatnya berubah menjadi tawa. Kasihan Abdul Muthalib, mungkin dia sudah kehilangan akal sehatnya, kata mereka satu sama lain. Suatu saat ketika mereka sedang menggali di antara berhala Ishaq dan Nailah, air membersit. Air! Harits, lihat ada air! Seru Abdul Muthalib saking kagetnya. Ayo kita gali terus ayah, ayo kita gali. Ketika mereka menggali lebih dalam, tampaklah pedang-pedang dan pelana emas yang pernah ditaruh oleh Muzas bin Amar dahulu. Melihat penemuan itu, orang-orang Quraisy datang berbondong-bondong. Abdul Muthalib, mari kita berbagi air dan harta emas itu, pinta mereka. Tidak, tetapi marilah kita mengadu nasib antara aku dan kamu sekalian dengan permainan kid, permainan anak panah. 2 anak panah buat Ka'bah, 2 buat aku dan 2 buat kamu. Kalau anak panah itu keluar, dia mendapat bagian. Kalau tidak, dia tidak mendapatkan apa-apa. Usul ini disetujui. Juru kids mengundinya di tengah-tengah berhala di depan Ka'bah.
Ternyata anak panah Quraisy tidak ada yang keluar. Pemenangnya adalah Abdul Muthalib dan Ka'bah. Karenanya dapatlah Abdul Muthalib meneruskan tugasnya mengurus air dan keperluan para tamu Mekah setelah sumur Zam-Zam memancar kembali. Mengingat beratnya tugas itu, Abdul Muthalib sangat ingin agar dia mempunyai banyak anak laki-laki yang dapat membantunya. Nah, adik-adik tersayang, apakah keinginannya terkabul? Nah, kita akan membahasnya di video yang berikutnya. Nah, untuk video saat ini cukup sampai di sini. Nah, jadi kesimpulannya adalah dahulu kala itu sumur Zam-Zam pernah hilang. Seiring berjalan waktu, sumur Zam-Zam hilang dan kemudian Abdul Muthalib berusaha mencarinya kembali. Nah, kemudian berhasil. Sumur Zam-Zam pun ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib tadi siapa, teman-teman? Jadi Abdul Muthalib itu adalah kakeknya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang memiliki nama asli Syaibah. Nah, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu kisahnya. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya, dapat mengambil pelajarannya. Baiklah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.